Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari mana saja. Kali ini pembelajaran kita akan dilanjutkan pada subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu terfokus pada muatan bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan SBDP. Adapun tujuannya adalah yang pertama, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menilai cerita secara perinci. Yang kedua, siswa mampu mengomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan saat menggambar dengan terperinci. Anak-anak, ayo kita lanjut saja ke pembelajaran kali ini. Apakah kalian pernah mendengarkan dongeng? Pasti pernah ya, dulu ketika kecil pasti orang tua kalian sebelum tidur selalu membacakan dongeng untuk kalian, bukan? Tahukah kamu seorang pendongeng? Ya, pendongeng juga termasuk sebuah profesi. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, mari sekarang kita pelajari lebih lanjut tentang dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian berupa fiksi, tidak nyata, atau hayalan. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang mempunyai fungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral serta sebagai hiburan. Masihkah kalian ingat apa saja unsur intrinsik dari sebuah dongeng? Ya, unsur intrinsiknya adalah tema, alur, latar, tokoh, dan juga amanat dari sebuah cerita. Selain itu, sebuah dongeng dibangun oleh 3 bagian penting, yakni pendahuluan yang berisi pengantar untuk memulai dongeng. Bagian ini biasanya memperkenalkan tokoh dan latar tempat cerita. Yang kedua, isi atau kejadian peristiwa. Merupakan bagian penting dari dongeng yang menceritakan urutan kejadian suatu peristiwa dari masalah hingga penyelesaian. Dan yang ketiga adalah penutup atau akhir cerita. Merupakan bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri sebuah cerita. Nah, mari sekarang kita membaca sebuah dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas, tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya.
Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Wah, bagus sekali cerita yang tadi ya anak-anak ya. Nah, sekarang mari kita tuliskan unsur-unsur tentang cerita tupai dan ikan gabus. Adapun judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut yaitu tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh dalam cerita tersebut, tupai adalah suka menolong tanpa pamrih, dan dia juga sangat sayang terhadap sahabatnya ya anak-anak. Kemudian ikan gabus bersifat sabar, jadi dia mau sabar menunggu tupai untuk mendapatkan hati dari ikan hiu. Tempat dari cerita tersebut atau latarnya adalah di tepi pantai di Kalimantan. Awal ceritanya, tupai melihat ikan gabus lesu karena tidak mau makan. Akhir ceritanya, ikan gabus kembali sehat seperti sedia kala. Nah, pesan moral apa yang kalian bisa petik dari cerita tersebut? Ya, kita harus saling tolong-menolong, apalagi dengan teman ya anak-anak. Nah, anak-anak, tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Berikut mari kita simak bersama-sama skema proses pengolahan kayu hingga pengrajin kayu bisa mengolahnya menjadi meja dan kursi. Pertama-tama, pohon di hutan yang sudah siap tebang ditebang. Kemudian kayu-kayu tersebut diangkut ke kota dan disalurkan ke pengrajin kayu. Setelah itu, pengrajin kayu mengolahnya menjadi meja dan kursi. Kemudian setelah menjadi meja dan kursi, pengrajin kayu mengirimkannya kepada toko mebel untuk siap dijual kepada konsumen. Dan konsumen dapat membeli meja dan kursi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, dalam proses pembuatan meja dan kursi membutuhkan sumber daya alam berupa kayu. Tahukah kamu dari mana kayu berasal? Ya, kayu berasal dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan. Sekarang perhatikan kenampakan hutan Kalimantan berikut ini. Bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun anak-anak? Nah, dari gambar kalian bisa lihat bahwa dari tahun 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi oleh hutan, dan dari tahun ke tahun semakin berkurang hingga tahun 2020 hampir setengah wilayah hutan yang gundul. Hal utama yang menyebabkan pohon-pohon di hutan Kalimantan semakin berkurang adalah eksploitasi yang berlebihan. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan, seperti membuka lahan untuk pertanian atau pertambangan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Berikut beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen di bumi. Nah, sebagaimana kalian tahu bahwa hutan adalah paru-paru dunia. Bila pohon ditebang berlebihan, maka ketersediaan oksigen juga berkurang di bumi. Yang kedua, meningkatkan suhu permukaan bumi menjadi lebih panas, atau bisa disebut sebagai global warming. Yang ketiga, rawan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Yang keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestarian hutan. Antara lain melakukan reboisasi. Reboisasi adalah salah satu alternatif untuk melestarikan hutan. Masyarakat dan pemerintah dapat menanam kembali hutan-hutan yang sudah rusak, sehingga hutan akan tetap terjaga keberadaannya. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Pemerintah harus menerapkan sistem tebang pilih dalam menerapkan pohon. Hal ini dapat mengurangi penebangan hutan secara liar dan dalam jumlah besar-besaran. Yang mana pohon yang sudah cukup umur untuk ditebang, maka dilakukan penebangan. Terapkan sistem tebang tanam. Sistem tebang tanam sangat berguna bagi pelestarian hutan. Sistem penebangan hutan yang kemudian diganti dengan menanam pohon yang telah ditebang agar hutan tetap terjaga keberadaannya. Yang keempat, melakukan penebangan secara konservatif.
Melakukan penebangan dengan cara ini yaitu menebang pohon yang sudah tidak produktif lagi. Artinya mungkin dalam keadaan yang tidak sehat atau sudah mati ya anak-anak. Dan yang kelima, menerapkan larangan penebangan hutan secara sewenang-wenang dan memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya. Dengan melakukan persatuan dalam upaya melestarikan hutan termasuk pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang hubungan simbol dan makna sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila disimbolkan dengan pohon beringin. Adapun hubungan simbol dan makna dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin merupakan pohon berkayu yang rindang. Pohon yang rindang membuat orang-orang dapat berteduh di bawahnya. Simbol pohon beringin pada sila ketiga Pancasila bermakna rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Indonesia menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar gantung yang banyak. Hal ini melambangkan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, etnis, dan budaya. Akar gantung tersebut berasal dari satu pohon beringin. Hal ini berarti negara Indonesia juga menjadi wadah pemersatu keragaman-keragaman tersebut. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta akan tanah air. Yang keempat, bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Perilaku yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila adalah yang pertama, mengembangkan sikap menghargai antar suku, agama, dan ras. Kedua, menjaga ketertiban lingkungan sekitar. Yang ketiga, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Yang keempat, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Anak-anak, akhirnya kita tiba di akhir pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari banyak hal, yaitu berupa yang penting dalam cerita dongeng, mencari unsur-unsur dalam sebuah cerita dongeng, memahami upaya untuk melakukan pelestarian hutan, memaknai simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Dengan pembelajaran tadi, kalian bisa menerapkan perilaku-perilaku yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila dimanapun kalian berada ya anak-anak. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaian tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 di buku latihan kalian ya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan salam sehat selalu.